Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu cara Tuhan dalam menyampaikan maksud dan kehendak-Nya adalah melalui nubuatan. Itu bukan satu-satunya, ada banyak cara, tapi salah satunya adalah nubuatan. Ada banyak orang yang mungkin sangat mengerti tentang nubuat, karena di dalam gerejanya memang setiap minggu ada yang bernubuat, bahkan didorong untuk itu, ya kan. Tapi sementara ada gereja-gereja tertentu yang mungkin untuk pertama kalinya baru dengar kata nubuat hari ini. Apa sih pendeta nubuat itu, gitu ya kan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari nubuat adalah penjelasan atau kupasan firman yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Artinya gini, seorang hamba Tuhan menjelaskan firman, mengupas firman, dan itu dimengerti oleh jemaatnya. Ada dua, ada yang dia kupas itu logosnya, artinya sekedar tulisannya, tetapi ada yang kebetulan dia kupas kemudian menjadi rema. Dan buat jemaat tertentu yang logos itu rema, dan buat jemaat yang lain yang logos itu rema gitu. Jadi berbeda-beda gitu. Yang satu merasa, aduh sungguh khotbah pendeta tentang anak yang hilang itu adalah rema buat saya, sementara berkata tidak, justru waktu khotbah pendeta tentang perumpamaan penabur itu yang rema buat saya. Jadi masing-masing berbeda. Buat yang seorang logos, buat yang lain rema. Buat yang lain rema, buat yang lain logos. Apa bedanya? Logos itu hanya kalimat yang tertulis, Tuhan adalah gembalaku. Itu logos. Tapi ketika kita hancur hati dan air mata kita mengalir, dan akhirnya kita berkata, sungguh Tuhan adalah gembala saya, dan kalau bukan karena Tuhan yang membimbing saya pasti udah jatuh. Nah, itu yang menjadi rema. Nah, itu yang disebut nubuat. Jadi pendetanya mengucapkan firman yang disampaikan, lalu kemudian lewat kupasan-kupasannya ada orang yang menerima rema. Jadi bukan sekedar firman yang tertulis, tapi betul-betul tertanam dalam hati, betul-betul mendatangkan dorongan, oh iya ini jawaban yang saya nantikan selama ini. Itu adalah nubuat. Lalu yang kedua, nubuat juga merupakan pesan Tuhan spesifik bagi seseorang di tengah masalah. Kadang-kala lagi konseling, tiba-tiba ada satu pernyataan Tuhan yang disampaikan, dan itu betul-betul memberi kekuatan di tengah masalah, betul-betul memberikan arah di tengah masalah, dan itu pun merupakan nubuatan. Lalu yang ketiga, nubuatan juga penyingkapan tentang janji-janji Tuhan tentang sesuatu yang akan terjadi. Itu bisa juga, tapi bukan hanya itu. Ada banyak orang pikir nubuat, aduh pendeta tolong nubuatin saya dong, apa yang akan terjadi. Loh, memangnya akhirnya hidup Kristen jadi seperti itu? Sudah lemah banget konsep nubuat. Nubuat itu lengkap. Yang pertama, penjelasan, kupasan firman disampaikan oleh hamba Tuhan. Jadi setiap minggu kau dengar khotbah, itu adalah nubuat, ya kan. Lalu yang kedua, pesan Tuhan yang spesifik bagi seorang di tengah masalah, dia minta konseling, dia minta tuntunan, lalu pendeta mulai ngomong, itu adalah bagian dari nubuat. Lalu yang ketiga, penyingkapan dan janji Tuhan yang akan terjadi. Kita tiba-tiba orang yang gak kenal, atau mungkin orang mulai sampaikan kepada kita, ini loh Tuhan bicara sama saya, ini. Lalu kita rasa, aduh ini luar biasa, ini memang betul-betul dari Tuhan ini, sehingga memberikan dorongan, pengharapan, kekuatan buat saya untuk menghadapi hari esok. Lalu yang keempat yang disebut nubuat juga adalah kata-kata kekuatan dan penghiburan yang memberi dorongan bagi seseorang. Tahukah saudara, ketika suami memberi semangat buat istrinya, istri memberi semangat buat suaminya, itu bagian dari kata-kata nubuat, kata-kata kekuatan, kata-kata penghiburan, kata-kata yang menuntun orang untuk maju lebih dekat dengan Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan,
kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program hari ini kita sedang membahas tentang nubuat palsu. Wah, Tuhan bekerja melalui nubuat. Tapi apa yang terjadi? Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Oh, iblis juga kasih karunia orang bernubuat, tapi nubuatnya nubuat palsu. Saudara-saudara, kita mau pelajari dalam pembahasan tentang nubuat palsu. Kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 27. Yeremia pasal 27 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Yeremia 27 ayat yang ke-12 sampai 22, demikian firman Tuhan. Kepada Sedekia raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama, kataku. Taruhlah tengkukmu ke bawah kuk raja negeri Babel. Taklukkanlah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada raja Babel itu? Ayat 14 dikatakan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Saya ulangi, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Ayat 16, juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara, kataku, beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Janganlah kamu mendengarkan mereka. Taklukkanlah kepada raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi runtuhan? Jika memang mereka itu nabi, dan jika ada firman Tuhan kepada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam, supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal di dalam rumah Tuhan dan dalam istana Raja Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang bejana laut dan galang, tentang sisa perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota ini, yang tidak diambil oleh Nebukadnezar Raja Babel, ketika ia mengangkut Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda dalam pembuangan, beserta seluruh pemuka Yehuda dan Yerusalem dari Yerusalem ke Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah Tuhan dan di istana Raja Yehuda dan di Yerusalem. Semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat itu. Jadi ayat yang ke-15 saya ulangi, sebab aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan, tapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan tegas Alkitab menyatakan bahwa hamba-hamba Tuhan masih bernubuat, tetapi nubuat yang disampaikannya palsu. Nah, pertanyaannya, mengapa kok ada nubuat palsu? Yang pertama, karena ketidakmengertian tentang arti nubuat. Ada banyak orang yang pikir, pokoknya saya rasa sesuatu, saya ngomong itu nubuat. Hati-hati saudara-saudara, nubuat bukan apa yang saya rasa. Ada banyak orang berkata, oh saya rasa kamu, oh ini nubuat. Oh saudaraku, itu beda. Perasaan bisa salah, tapi nubuat yang disampaikan itu tidak pernah salah. Jadi saudaraku, ada banyak orang masuk dalam nubuat palsu. Kenapa? Ketidakmengertiannya tentang nubuat, sehingga ada orang yang berpikir bahwa setiap orang harus bernubuat, sehingga tidak sedikit orang datang ke gereja, temuin pendeta-pendeta, tolong nubuatin saya dong. Aduh saudara, kadangkala itu bukan nubuat, itu lu buat-buat, ya kan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi ingat ya, bahwa kita sebagai orang percaya harus bebas dari nubuatan palsu. Mengapa ada nubuatan palsu? Karena ketidakmengertiannya tentang arti nubuat. Dia pikir pokoknya nyampein sesuatu itulah nubuat, tetapi nubuat itu sesuatu yang saya terima dari Tuhan, saya bagikan, saya sampaikan, dan semua orang yang mendapatkannya akan diberkati. Jadi ingat ya, mengapa ada nubuat palsu? Karena tidak mengerti tentang arti nubuat. Yang kedua, karena ingin terlihat hebat. Oh, ini yang jahat, saudara-saudara. Setiap orang kan punya karunianya sendiri. Tetapi kita mulai lihat, wah ini pendeta-pendeta di Amerika kok kayaknya enak saja bernubuat. Wah, saya juga bisa, saya juga dipakai Tuhan untuk ini. Ini payah, saudara-saudara. Karena untuk melayani Alkitab berkata, barang siapa yang menjadi Tuhan, dia harus rela jadi hamba. Artinya apa? Kita justru dalam pelayanan harus Yesus yang hebat. Oh, Yohanes Pembaptis berkata, biar Yesus saja yang ditinggikan, biar
biar dia saja yang semakin besar, aku semakin hari semakin kecil. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi mengapa ada nubuatan palsu? Karena ketidakmengertian tentang arti nubuat. Yang kedua, karena ingin kelihatan hebat, padahal karunia tidak ada yang hebat. Karunia itu kita mau taat, mau setia nggak, itu kunci dari sebuah karunia. Yang ketiga, mengapa kok ada nubuat palsu? Yang ketiga, karena hidupnya memang udah nggak beres. Orang kalau hidupnya udah nggak beres, saudara-saudara, lalu dia mau bersembunyi dalam pelayanan, berarti tindakan-tindakan yang lainnya juga nggak beres. Karena selalu mulai dari keputusan komitmen. Kalau seorang sudah bertobat, sudah sungguh-sungguh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, baru kita lihat hari-harinya penuh dengan hal-hal yang baik. Tetapi kalau dasarnya hidup kita udah nggak jelas, saudara-saudara, hidup kita udah nggak beres, saudara-saudara, masuk gereja juga bukan yang tambah beres, kadang-kadang tambah nggak beres lagi. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita buat? Artinya kalau kita tahu hidup kita nggak beres, kita cepat bertobat sama Tuhan supaya kita nggak dipakai setan untuk akhirnya mendatangkan perpecahan di gereja. Tetapi kalau kita tahu, aduh Tuhan, hidup saya banyak nggak beres Tuhan, kita merendahkan diri, Tuhan beresin hidup kita. Dan apa yang terjadi? Hal-hal yang luar biasa Tuhan mau kerjakan buat kita. Mengapa ada nubuatan palsu? Jadi yang pertama, karena ketidakmengertian tentang arti nubuat. Yang kedua, karena ingin kelihatan hebat. Yang ketiga, karena hidupnya memang nggak beres. Dan yang keempat, yang terakhir, karena memiliki tujuan dan ambisi yang salah. Artinya apa? Saya bernubuat supaya orang berkati pelayanan saya. Jangan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita ini hamba, nggak usah punya strategi yang aneh-aneh. Pokoknya kita hamba, hanya taat apa yang Tuhan perintahkan. Maka apa yang terjadi? Dia tuntun kita dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus juga melalui program ini saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, khususnya bagi mereka yang seringkali menyampaikan nubuat yang tidak disuruh oleh Tuhan, nubuat palsu. Tuhan jamah, bahkan kami yang pernah dinubuatkan nubuat palsu, kami tolak kutuknya di dalam nama Yesus, sehingga kami mengerti apa artinya nubuat. Kami selalu senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan, karena kami sadar Tuhan segala-galanya. Dan akhirnya biarlah kami senantiasa hidup kami beres dan kami punya ambisi yang baik, ambisi hanya untuk meninggikan nama Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesuslah kekuatan kita, sumber damai sejahtera dalam